dengan saya Muhammad Reja Syafarafi. Di sini saya akan memaparkan terkait materi terakhir, yakni lampiran-lampiran pada buku rekonstruksi Al-Quran yang sebagaimana telah diberikan oleh Bapak dosen untuk bisa direview terlebih dahulu. Baik, materi yang pertama terkait tentang penghafalan Al-Quran dan juga pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi dari bangsa Arab ya. Mereka memang sangat gemar untuk menghafal, terkecuali menghafal Al-Quran. Tidak terkecuali menghafal Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diberikan oleh Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Nah, belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid ibnu Sabit juga telah memanfaatkan para dada-dada penghafal Al-Quran, yakni hafalan mereka sebagai sumber dari kodifikasi di samping sumber-sumber yang telah tertulis. Setelah menyebarluasan salinan-salinan Al-Quran Utsmani, Al-Quran di berbagai wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentukan hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan juga merupakan suatu tradisi yang independen yang terpisah dari teks tertulisnya. Lalu bentuk skripton detektifkan yang digunakan ketika ini untuk menyalin Al-Quran memang menyulitkan orang untuk bisa berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Quran lantaran kelemahan kriptodetektiva, sebagaimana utama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusikan salinan-salinan mushaf Al-Qurannya ke berbagai wilayah ke berbagai wilayah Islam, ia juga mengirimkan sejumlah qurra, yakni yang menyertai salinan-salinan itu untuk bisa mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah yang sudah disebar Al-Quran Mushaf Utsman ini. Tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan begitu saja ya, tapi banyak juga pertentangan-pertentangan sehingga saat itu Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan menyuruhkan untuk membakar salinan Al-Quran kecuali salinan dari Mushaf Utsmani agar apa? Ya agar tidak terjadi keributan di antara umat itu karena perbedaan mushaf ataupun bacaannya. Lalu terkait tentang terjemahan Al-Quran, salah satu cara bagi kaum muslimin untuk bisa memahami Al-Quran, yakni seperti kita misalkan yang belum bisa membaca Arab atau belum bisa mengerti bahasa Arab secara utuh, maka kita bisa mengerti Al-Quran dengan cara terjemahannya. Nah, pada masa Nabi barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan bahwa Al-Quran masih diterjemahkan secara sebagian atau keseluruhan dalam suatu bahasa asing ketika Islam memang belum melangkah keluar kawasan dari Arab. Masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran dan dalam sholat. Apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat? Lalu Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, mendeklarasikan kebolehannya baik untuk yang mengetahui bahasa Arab ataupun tidak. Pandangan ini memang bisa dikaitkan dengan asal-usul Persia. Karena Abu Hanifah tetapi concern agama yang sejati dan pertimbangan-pertimbangan praktis, yakni membangkaknya pengikut baru Islam yang berbeda-beda dari setiap golongan. Dengan demikian, gagasan Abu Hanifah mesti dipandang sebagai suatu upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat itu, sehingga muncullah terjemahan Al-Quran dari berbagai bahasa yang sudah dialihkan dari bahasa Arab ke bahasa yang memang diperlukan. Lalu terkait yang terakhir, tafsir Al-Quran, yakni upaya lain untuk memahami Al-Quran. Tafsir dalam artian yakni memahami arti dari Al-Quran yang di dalam kenyataannya paling banyak dilakukan dan dari kalangan muslimin adalah melalui tafsir. Nah,
Istilah tafsir berasal dari kata fasaro, yaitu menjelaskan atau menerangkan, menyingkap ataupun menampakkan secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran dan juga ilmu yang menafsirkan kitab suci tersebut. Belakangan ini takwil berubah menjadi istilah teknis untuk bisa penjelasan internal atas material atau kandungan dari Al-Quran, sedangkan tafsir ditetapkan untuk menjelaskan filologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam suatu maksud dan kisah sejarahnya. Nah, tafsir juga dibagi menjadi dua, yakni tafsir secara lughawi dan juga tafsir secara dalam secara lughawi dan juga secara apalagi itu satu saya lupa. Lalu penafsiran Al-Quran yang dilakukan Nabi direkam dalam berbagai konteks hadis, biasanya dengan judul kitab tafsir yang disusun pengikutnya sekuensi surat dalam Mushaf Utsmani. Jumlah riwayat tafsir ini relatif sedikit dan tidak mencakup keseluruhan dari Al-Quran. Salah satu ilustrasi yang populer di mana Nabi menafsirkan kata zulm sebagai syirik adalah yang diriwayatkan dari Abdullah. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait lampiran 1, terkait tadi penutupan dari buku ini. Apabila terdapat kesalahan dari awal video maupun akhir video, mohon dibuka maaf. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.